butuh perhatiannya teman-teman pada fitur-fitur yang ini nih yang berhubungan dengan pembelanjaan. Kalau kita klik tab yang kedua dari kiri akan muncul apa namanya market gitu ya. Kalau kita klik ini market, nah di sini ada empat fitur yang bisa kita klik. Hanya saja fitur yang aktif di Indonesia itu hanya tiga. Shopping, My Order, dan 2+1 Promotion. Karena multi order ini untuk belahan dunia lain yang punya regulasi berbeda untuk perusahaan MLM. Dan di Indonesia nggak kepake. Di Indonesia dengan negara yang pakai sistem ini beda. Sorry, bagi air. Saya minum dulu dikit, seret. Oke, kita masuk ke halaman shopping. Nah, ini penting untuk kita perhatikan sama-sama ya, teman-teman. Di halaman shopping di sini ada harga produk. Nah, kalau kita klik ini gitu ya, nanti bar di atas ini nih yang bendera-bendera ini akan nambah. Dia akan ngasih tahu kita berapa jumlah pembelanjaan kita. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman saya yakin ini sih gampang, kita pilih produk yang kita mau gitu ya. Nah, ini barnya akan naik terus. Nah, let's say saya sampai di 350 nih, bronze gitu. Kemarin ada teman-teman yang menghubungi saya, kita sudah klarifikasi dan berikan surat edaran terkait dengan gift card. Wah, ternyata kalau kita belanja bronze dapat gratis produk senilai ini. Enggak ya, mohon maaf untuk mengecewakan teman-teman, tapi tidak. Kenapa tidak? Saya punya penjelasannya, ternyata fitur gift card ini tidak berlaku di Indonesia. Gitu ya. Kenapa begitu? Nah, sini saya kasih lihat teman-teman perbandingan harga di Indonesia dengan di luar negeri. Di Indonesia, satu painless night blue ini harganya $54 atau 891.000 rupiah. Ya, $54 atau 891.000 rupiah. Sekarang kita buka Turki punya. Kelihatan ya? Oke, kita buka yang punya Turki. Göstermek istiyoruz. Nah, ini teman Burada yang di sana juga lagi training hemen nih bahasa altında Turki. ürünün Di Turki itu poinnya sama 44 ya. Poinnya sama 44 tapi harganya $78. Jadi di Turki itu harganya adalah 1.300.000, di Indonesia hanya 900.000. Nah, kenapa kita buat lebih murah? Kok bisa sih di Indonesia lebih murah daripada di Turki padahal ini perusahaan Turki gitu ya. Kita menjawab berbagai problem. Salah satunya adalah problem yang ada di marketplace. Kita sering komplain nih, teman-teman, wah produk One More ada di marketplace, semua apa segala macam. Kok bisa dia jual murah sebegitunya gitu ya? Jawabannya cuma satu. Jawabannya cuma satu. Kenapa? Karena saat kita eh, perhatikan produk yang masuk dan ada di marketplace kita tes beli itu tidak ada QR code BPOM-nya. Artinya ada oknum-oknum yang membawa produk itu dari Turki masuk ke Indonesia secara ilegal lalu dijual di marketplace. Kita bisa menyapu mereka tapi itu tidak akan ada habisnya gitu ya. Mati satu tumbuh seribu. Maka kita siasati, ini sayangnya headquarter Turki bagi Indonesia, harga di Indonesia harus lebih murah daripada di luar negeri. Kenapa? Ah, supaya harga itu supaya orang-orang itu tidak lagi belanja ke Turki terus dijual di marketplace di sini. Jadi kita mengurangi jumlah oknum-oknum yang bandel ya untuk bawa produk dari luar terus dijualin di sini secara online. Ya, makanya kita buat produk di Indonesia lebih murah. Kemudian pertimbangannya juga adalah adanya purchasing power menentukan bisnis kita. Contohnya kalau misalnya saya mulai nih, misalnya saya ini orang kaya, saya langsung mainnya paket gold. Dulu kalau kita beli paket gold akan dapat harga lebih murah, hampir 700.000 per PNG-nya, misalnya gitu ya. Harganya kalau kita beli gold dibandingkan dengan teman-teman yang beli PNG itu 900.000. Tentunya harga jual produk di lapangan akan lebih besar, akan lebih untung bagi orang yang modalnya besar. Tapi sekarang lebih fair, lebih adil, gitu ya. Kita pakai satu harga, gitu ya. Jadi
Jadi kita ngerti ya ininya ya. Jadi kita ngerti ya tujuannya dibuat seperti ini ya. Dan saya juga dapat penjelasan dari tim headquarter Turki terkait dengan gift card ini tidak berlaku di Indonesia. Nanti kita bikin edaran resminya. Jadi harga di luar itu satu Puan değil. PNG itu 1,3. Teman-teman bisa lihat sendiri nih di sini ya live-nya ya. Yükseltmişiz. Fiyatı Harga semuanya lebih burada mahal diyorlar ki dalam poin yang sama, tapi mereka dapat gift card. Jadi sebenarnya sistem belanja gold di luar negeri itu masih ada, tapi kita ubah sistem ini untuk mengakomodir teman-teman yang di luar Eropa. Nah, termasuk yang paling besar ada di Indonesia, gitu ya. Jadi teman-teman, ya kita gantian kita yang bikin marketplace di Turki. Sekarang itu ya kita bisa bisa jualan di Turki, kita mungkin kita bisa jadi lebih untung. Ya, jadi begitu penjelasan terkait fitur gift card ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita next. Kalau tadi kita udah belanja, kita next. Kemudian kita lihat ya. Nah, select di gift card ini sebenarnya teman-teman boleh aja isi kalau mau iseng-iseng, tapi nggak akan kita ACC juga ya gitu. Akan hilang otomatis nanti sampai di Indonesia. Kita bisa langsung kita pilih aja acak. Sebenarnya kita lagi negosiasi dengan tim Turki untuk menghilangkan fitur ini. Mending fitur ini khusus Indonesia dihilangin aja. Kita udah milih capek-capek ya kan. Rupanya produknya nggak dikasih juga gitu kan. Rupanya produknya nggak dikasih juga. Ini masih dalam tahap perkembangan gitu. Ya nanti pilih aja, nanti otomatis akan kita decline. Nah kemudian teman-teman boleh nih pilih ininya, cek kembali pembelanjaannya apa saja dan teman-teman silakan pilih metode pembayaran yang sorry, mau dikirim melalui apa. Kalau JNE Kargo ini dikirim dari kantor. Nah kalau dikirim dari kantor ini lama, kantor di Jakarta. Di Jakarta itu udah ada OSI Gold-nya. Teman-teman sebenarnya bisa dengan gampang, misalnya contoh kalau di Jakarta ambil aja di OSI Gold Jakarta, cepet hari itu order, hari itu dikirim. Atau yang di Bogor boleh pesen ke Osilet Bogor, yang di Lubuk Linggau, yang di Tangerang Selatan, yang di Semarang, di Bandung, Ponorogo, Jogja, Medan, ini sudah ada. Sun katanya di Makassar juga sudah ada, gitu ya. Jadi kalau mau cepat produknya silakan pilih dari OSI. Kalau dari kantor tuh lama, yang namanya juga dari kantor, gitu ya. Kalau mau langsung ada produknya silakan ambil di Jakarta. Memang prioritas kita adalah membesarkan one center ini ya di masing-masing eh, ini gitu. Nah, kemudian saat kita check out, teman-teman ini bisa pilih bayar menggunakan Zenlit ataupun bayar menggunakan bank transfer. Kalau teman-teman pilih bank transfer, nah teman-teman boleh minta ke Mbak Caca untuk informasi. Nanti kita akan tambahkan di sini sih, tapi sejauh ini minta ke CS kita, ke Caca untuk informasi rekening mana aja yang bisa ditransfer. Kayaknya kita ada Mandiri, ada BCA dan ada BRI gitu ya. Tapi kalau kita pakai Sendit gitu ya, pembayaran kita pakai sendit. Nah ini yang sering teman-teman ini masalah, teman-teman harus diperhatikan itu adalah, nah ini kita boleh pilih kita pakai eh, ini kita transfer pakai virtual account gitu ya, ada BNI, ada Permata, ada Mandiri, ada BSI atau ada bank lain, atau kita pakai kredit atau debit card. Makanya teman-teman tuh kadang-kadang tuh kayak, oh kantor ada nggak sih ini apa namanya mesin edisi ya, ya Go ya, pinjem dong itu kita mesin edisi mau gesek gesek mau gesek gesek, padahal kita punya kartu debit atau kita punya kartu kredit, nggak usah ribet, kita udah ada sebenarnya, teman-teman bisa menggunakan kartu kredit atau kartu debitnya melalui portal Sendit ini gitu ya, tenang aman, kita punya web internasional gitu ya. Atau di retail outlet mau belanja bayarnya di Alfamart juga bisa. Ini tapi ngeselin banget nih kalau kita lagi ngantre mau beli rokok atau beli aqua botol doang, di depan kita ada ibu-ibu yang lagi bayar pakai Shopee, bayar pakai apa melalui Alfamart. Ini ngeselin karena kita jadi ngantrenya jadi lama gitu ya. Tapi one more bisa bayar kalau misalnya wah saya nggak ada ATM di daerah saya, ada Alfamart nggak, bisa bayar di Alfamart. Atau bisa juga bayar menggunakan Dana gitu ya, atau juga bisa payment menggunakan kris. Nah, saat kita payment menggunakan ini semua, kalau transaksi belum selesai, mohon jangan ditutup, jangan disilang, jangan ditutup. Kalau itu belum kelar,
ditutup nanti dianggapnya gagal, terus harus lapor ke CS, nanti lama lagi gitu ya. Biarkan sampai transaksinya selesai, maka dia akan kembali ke halaman back office yang ini. Gitu ya. Dia langsung nanti akan kembali ke halaman my order ini. Nanti akan kelihatan di sini sudah activation dan paid kayak yang di bawah, aktif otomatis kalau pakai Sendit dan paid. Nah, kalau tadi kan kenapa ini nggak ada tulisan activation dan paid? Karena memang belum dibayar dan belum aktif. Karena sebelum transaksinya selesai, halamannya ditutup. Jadi nggak boleh ya, jangan ya. Untuk yang itu, ini kita hapus aja ordernya. Oke.